Baik, Kak Ari. Ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan. Siapa yang memimpin berdoa? Ya, Tim. Teman-teman, kita saja mari berdoa. Amin. Oke, Syarab. ah, hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Sebelumnya, siapa hari ini yang tidak hadir? Johan? Johan sama? Olip. Johan mana? Keterangan Olip? Sakit apa dia? Sakit kurang tahu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nanti ini akan menjadi mata pelajaran yang mungkin akan dimunculkan di semester depan mungkin. Kita sambil melihat situasi dan kondisi. Oke, coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Coding bisa disebut juga dengan pemrograman, yaitu cara kita memberi perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Contoh coding itu ada membuat game sederhana, membuat animasi cerita, membuat kalkulator, dan membuat robot bergerak. Ya, itu coding. KA atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, mungkin kalian sering dengar dengan kata apa? AI. Itu adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya apa? Google tahu yang kita cari bahkan sebelum kita selesai mengetiknya. Misalkan nih kamu mengetik cara membuat ayam goreng misalkan. Coba kamu cari di Google cara membuat, pasti ada sudah disebutkan ayam goreng, cilok, dimsum dan lain sebagainya. Ya. Itulah salah satu kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua, YouTube menyarankan video yang kita sukai. Coba kalau kalian buka YouTube, kalian sering mutar lagu apa? Sapusing gitu kan? Kalau kamu sering mutar lagu itu, ketika kamu buka YouTube lagi, pasti itu juga yang akan keluar di beranda kalian, yang paling banyak muncul di beranda kalian. Itu salah satu contoh AI. Mobil bisa berjalan sendiri tanpa supir. Mungkin kamu pernah lihat kah? Pernahkah kalian melihat di Instagram kah, di Facebook kah, atau dimanapun di negara-negara maju seperti apa? Jepang kalau nggak salah. Itu sudah ada mobil yang bisa berjalan tanpa menggunakan supir. Ya. Setelah itu ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Ya. Memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. Tanpa kita sadari, kita sering menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Mulai dari merencanakan perjalanan hingga memasak. Ya, yang pertama ada dekomposisi, memecahkan masalah. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Oke, contohnya saat merencanakan perjalanan keluar kota, misalkan kalian mau ke Bali nih, misalkan, atau kemana yang sering kalian pergi? Yang pakai pesawat? Di Long Nawang. Misalnya kalian mau pergi ke Long Nawang. Pastikan kalian menentukan tujuannya kemana dulu. Oh, saya mau ke Long Nawang nih. Oke, yang pertama tujuannya sudah jelas. 2, memesan tiket. Ya kan, kalau pesawat kan pasti harus rebut-rebutan tuh cepet-cepetan. Jadi harus memesan tiket. Yang ketiga,
menyiapkan pakaian. Yang keempat, menghitung estimasi waktu perjalanan. Ya, misalkan kayak dari sini ke Tanjung Selor. Misalkan tiket kamu jam 12. Mungkin nggak kamu dari sini jam 12? Ya, pasti kamu memikirkan estimasi waktunya kan? Berarti dari Trasnawang mulai jam 10 atau jam 9. Ya. Setelah itu menentukan anggaran. Cukup enggak uangnya? Nanti kamu bisa pergi ke Long Nawang, enggak bisa kembali. Atau sampai di Long Nawang kamu enggak punya uang apa-apa sudah. Ya, harus ditentukan dulu anggarannya bagaimana. Yang kedua, ada pengenalan pola atau mencari kesamaan. Setelah masalah dipecahkan, kita seringkali menemukan pola atau tren yang berulang. Contohnya, kalian tahu bahwa jika kalian turun dari rumah ke sekolah pukul 7.45 sampai jam 8 pagi, kalian akan terlambat melaksanakan piket kantor. Iya, Benda? Ya kan? Dengan mengenali pola ini, kalian bisa memutuskan untuk berangkat untuk lebih pagi lagi. Contohnya jam 7 atau jam 7.15. Atau paling lama sekali 7.30, tapi itu sudah lama sekali. Karena kalian butuh jam 8 sudah masuk, belum lagi proses pembersihan dan lain sebagainya ya. Jadi harus diingat kembali polanya. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu fokus pada yang penting. Abstraksi itu adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Coba kalian, misal kalian pernah nggak ikuti resep di TikTok atau di YouTube cara membuat apa? Cara membuat kue, makanan, kue lah. Di sini yang paling kalian lihat apa? Pasti kalian fokus hanya bahan makanan, bahannya apa aja, takarannya berapa, dan langkah-langkahnya. Hanya itu. Kalian pernah nggak harus menyamakan pancinya, harus menyamakan kompornya, harus menyamakan sendoknya? Samaan harus sama enggak? Enggak harus. Berarti yang harus sama hanya langkah bahannya, takarannya, dan langkah-langkah memasaknya. Ya, itu abstraksi. Dan yang terakhir ada algoritma atau membuat langkah-langkah struktur. Algoritma adalah proses menyusun instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan setiap bagian masalah. Contohnya urutan langkah-langkah saat membuat kopi instan. Yang pertama, rebus air hingga mendidih. Ini tidak pakai dispenser ya, kita pakai kompor. Jadi rebus air hingga mendidih. 2, tuang kopi ke dalam cangkir. 3, tambahkan gula jika perlu. Ini boleh ada, boleh tidak. 4, tuangkan air panas. 5, aduk hingga rata. Jika urutannya salah, hasil tidak akan optimal. Misalkan nih, saya rebus air, sudah kamu rebus air. Kamu langsung ke tahap 4, tuangkan air panas. Pertanyaannya, kamu tuangkan air panas kemana? Kan kamu belum menyiapkan cangkir. Seandainya ini prosesnya kamu angkat, rebus air hingga mendidih. Sudah kamu rebus air, mendidih air. Kamu langsung tahap 4, tuang air panas. Kamu mau tuang air panas kemana? Kan cangkirnya belum disiapkan. Atau dari rebus air hingga mendidih, aduk hingga rata. Apa yang diaduk? Masa air aja yang diaduk? Ya kan? Harusnya ada kopinya, ada gulanya, ada tehnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau algoritma itu langkahnya harus jelas atau pasti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Jadi kalian silakan buat kelompok, satu kelompok berjumlah 4 orang. Wajib kalau tidak ada pertanyaan. Silakan. Yuk, silakan bergabung. Atau ibu yang buat? Sudah, mau buat ya? Ini sini. Ini 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Itu 4. Ya. Dah, ke kelompoknya sudah bergerak. Kalau yang mau kembali ke
Oke, sekarang silakan ambil handphonenya. Bisa itu. Ini saya punya. Grace nih. Oke, sudah? Oke, jangan main HP-nya dulu, belum ada instruksi untuk main HP. Oke, sekarang dengar instruksi Ibu bisa? Ya? Oke, ini lembar 1 dan di belakang ini ada lembar 2. Satu kelompok hanya bisa satu kelompok wajib mengumpulkan satu lembar ini. Ya, jadi nanti silakan tulis nama kalian, nama kelompok kalian. Satu, dan yang kedua sekarang cara kerjanya. Ya. Buka lembar belakang. Ya. Di situ ada nama dan kelas, silakan isi nama sama kelas kalian. Nah, di situ ada dalam kolom itu ada waktu tempuh, kemacetan dan istirahat. Oke, sudah dilihat? Oke, di situ ada dalam kolom waktu tempuh, di situ ada menit dan jam. Ya, silakan dari menit itu diubah ke jam. Bagaimana caranya? Dari menit ke jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Setengah jam berapa menit? 30 menit. Dapat dari mana 30 menit? Ya, oke. Kalau untuk dari menit ke jam itu silakan dibagi dengan 60 karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalian punya HP kan? Kalian punya kalkulator. Aduh, Bunda bawa spidol. Kalian punya HP dan kalian punya kalkulator. Jadi silakan dipakai kalkulatornya. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby,
Oke, kita masuk sudah perhatikan. Stop dulu, saya rasa stop dulu. Kita masuk ke presentasi. Nanti kita ke kelompoknya Elsie. Gimana hasil presentasinya? Nggak usah dibiarkan gitu. Silakan dulu saja. Ya. Oke. Waktu tempuhnya Langsung baca. langsung dalam jam aja. Waktu tempuh 0,5 jam, kemacetan 0,3 jam, waktu istirahat 0 jam, waktu perjalanannya 0,8 jam. Oke, yang ketiga langsung. Waktu tempuhnya Waktu tempuh 2 jam, kemacetannya 0,8 jam, waktu istirahat 0,3 jam, waktu perjalanannya 3,1 jam. Oke. Cukup. Jadi untuk presentasinya seperti itu ya hasilnya. Jadi kalau kalian sudah dapat waktu tempuh, kemacetan, waktu istirahat, maka nanti silakan dimasukkan dalam Pictoblok itu. Setelah itu pasti keluar hasilnya. Apa yang bisa disimpulkan hari ini? Bahwa berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi. Setelah itu pengenalan pola. Setelah itu abstraksi. Terakhir algoritma. Ya, ada 4 untuk berpikir komputasional. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Tuhan pimpin doa. Oh, siapa? Tim, oke, boleh. Tuhan, kita pada siang ini mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi.